Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Adi Setiawan dari Magistra Utama Purwokerto NIPP 24.24.07.013 jurusan Informatika. Jenis-jenis kabel sebagai transmisi jaringan. Yang pertama, twister pipe cable. Ada dua jenis. Yang pertama adalah kabel Unicylinder Twister Pipe atau juga disebut UTP. Merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasang kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. Jaringan kabel UTP memiliki kelebihan yang pertama murah, kedua mudah diinstalasi, ketiga ukurannya kecil. Kekurangannya yang pertama rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Kedua, jarak jangkauannya hanya 100 meter. Jenis kedua, kabel Schrader Twister Pipe atau juga disebut STP. Secara fisik, kabel STP sama dengan UTP, tetapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel, STP mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kelebihan dari STP adalah lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Kedua, memiliki pelindungan dan antisipasi tekukan kabel. Kekurangannya mahal. Kedua, atenuasi meningkat pada frekuensi tinggi. Ketiga, pada frekuensi tinggi keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya korstak dan sinyal noise. Keempat, susah pada instalasi, terutama masalah grounding. Kelima, jarak jangkauannya hanya 100 meter. Dua, kabel koaksial. Terdiri dari dua kabel yang diserubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk tabel data adalah bagian tengahnya yang selalu selanjutnya ditutup atau dilindungi plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Ada 4 jenis kabel koaksial, yaitu 1. Thicknet atau LG58. 2. Kabel koaksial Thicknet. 3. Kabel koaksial LG59. 4. Kabel koaksial LG6. Kelebihan dari kabel koaksial adalah pertama, murah. 2. Jarak jangkauannya cukup jauh. 3. Dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Keempat, karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kekurangan dari kabel koaksial. Yang pertama, susah pada saat instalasi. Kedua, mempunyai rendaman yang relatif besar, sehingga untuk hubungan jauh harus dipasang repeater. Ketiga, jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. 3. Kabel fiber optik atau juga FO adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang atau serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data. Komunikasi fiber optik tergantung pada prinsip cahaya pada medium kaca dapat membawa informasi lebih banyak dan jarak yang jauh dibanding sinyal listrik yang dibawa oleh media tembaga atau koaksial. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Jenis kabel fiber optik ada dua, yaitu multimode dan single mode. Kelebihan fiber optik. Serat optik yang digunakan memiliki ukuran yang sangat kecil dan ringan dibandingkan dengan kabel tembaga. Mampu menyalurkan sinyal lebih dari 100.000 kanal volts atau core. Ketiga, daya tampung maksimal 100 km, dipasang penguat atau repeater, dan sebagainya. Kekurangan fiber optik.
Yang pertama, instalasi khusus. Kedua, perbaikannya lebih kompleks. Tiga, konveksi optik elektrik, dan sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.